Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 3B. Di sini saya akan menjelaskan SAP tentang CKD atau Chronic Kidney Disease yang bertujuan untuk memenuhi mata kuliah dari keperawatan komunitas. Baiklah, untuk media yang saya gunakan, saya menggunakan media leaflet. Baiklah, di sini saya akan langsung saja menjelaskan materi tentang CKD. Baiklah, langsung saja untuk pengertian dari CKD itu sendiri adalah penyakit ginjal yang tidak dapat lagi pulih atau kembali secara total seperti sedia kala. CKD juga merupakan penyakit ginjal tahap akhir yang dapat disebabkan oleh berbagai hal, di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit, yang menyebabkan komplikasi hipertensi maupun diabetes mellitus. CKD ini juga merupakan penurunan fungsi ginjal yang progresif dan irreversibel, di mana ginjal tidak mampu untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit, sehingga menyebabkan uremia. Nah, untuk fungsi ginjal itu sendiri, yang pertama menghasilkan hormon eritropoietin, yaitu hormon yang berfungsi untuk pembentukan sel darah merah di sumsum tulang belakang. Yang kedua itu mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang ketiga mengatur keseimbangan asam basa. Yang keempat menyaring darah dan sisa pembuangan. Dan yang terakhir itu mengendalikan tekanan darah. Untuk penanganan yang dapat dilakukan pada pasien CKD ini yaitu cuci darah. Cuci darah itu berfungsi untuk orang yang mengalami gagal ginjal kronis, yang bertujuan untuk menggantikan fungsi ginjal yang sudah mengalami kerusakan. Ketika ginjal tidak mampu bekerja sebagaimana fungsinya, akan terjadi penumpukan limbah, racun, dan cairan dalam tubuh sebagai pembuang limbah, yaitu dengan bentuk urin. Nah, untuk penyebab dari CKD ini sendiri dapat disebabkan oleh yang pertama itu diabetes mellitus. Neofrati diabetik mengakibatkan peningkatan awal laju aliran glomerulus yang menyebabkan hiperfiltrasi dengan akibat kerusakan glomerulus, penebalan dan sklerosis membran basalis glomerulus. Kerusakan bertahap pada nefron menyebabkan penurunan GFR. Yang kedua itu ada nefrosklerosis hipertensi, di mana hipertensi jangka panjang menyebabkan sklerosis dan penyempitan arteriol ginjal dan arteri kefil dengan akibat penurunan aliran darah, yang menyebabkan iskemia atau kerusakan glomerulus dan atrofi tubulus. Yang ketiga itu ada glomerulonefritis kronik, di mana inflamasi interstitial kronik parenkim ginjal menyebabkan obstruksi dan kerusakan tubulus dan kapiler yang mengelilinginya, mempengaruhi filtrasi glomerulus dan sekresi reabsorpsi tubulus dengan kehilangan nefron secara bertahap. Yang keempat itu ada pyelonephritis kronik, di mana infeksi kronik yang biasa dikaitkan dengan obstruksi atau reflux vesikuleter menyebabkan jaringan parut dan deformitis kaliks dan pelvis ginjal. Selanjutnya itu ada penyakit ginjal polisistik kista bilateral multiple, menekan jaringan ginjal yang merusak perfusi ginjal dan menyebabkan iskemia, remodeling vaskuler dan pelepasan mediator inflamasi yang merusak dan menghancurkan jaringan ginjal yang normal. Selanjutnya itu ada eritematosa lupus kompleks imun berbentuk di membran basalis kapiler yang menyebabkan inflamasi dan sklerosis dengan glomerulonefritis lokal. Adapun beberapa faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang untuk mengidap gagal ginjal kronik ini. Yang pertama itu ada kadar kolesterol yang tinggi, merokok, obesitas atau berat badan yang berlebih, riwayat keluarga dengan penyakit ginjal, struktur ginjal yang tidak normal, usia lanjut terutama di atas 65 tahun. Dan yang terakhir itu ada ras Indian, Afrika, Amerika, dan Asia. Selanjutnya adapun tanda dan gejala pasien dengan CKD itu sendiri. Yang pertama itu tekanan darah tinggi. Biasanya orang CKD itu memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua itu perubahan frekuensi dan jumlah buang air kecil dalam sehari. Yang ketiga itu adanya darah dalam urin. Yang keempat itu lemas serta sulit tidur. Yang kelima kehilangan nafsu makan. Yang keenam sakit kepala. Ketujuh tidak dapat berkonsentrasi. Ke-8 gatal, ke-9 sesak, ke-10 mual dan muntah, dan yang terakhir itu ada bengkak terutama pada kaki dan pergelangan kaki serta pada kelopak mata waktu pagi hari. Selanjutnya adapun komplikasi dari CKD itu sendiri, yang pertama itu seperti penyakit kronis dan lama lainnya, pasien yang menderita gagal ginjal kronik atau mengalami beberapa komplikasi dari CKD itu sendiri dapat berubah. Yang pertama
hiperkalemi akibat penurunan sekresi asidosis metabolik, katabolisme, dan masuk diet berlebih. Yang kedua, perikarditis, efusi perikardial, dan tamponat jantung akibat retensi produk sampah uremik dan dialisis yang tidak adekuat. Yang ketiga itu ada hipertensi akibat retensi cairan dan natrium serta malfungsi sistem renin, angiotensin, dan aldosteron. Yang keempat itu ada anemia akibat penurunan eritropoietin. Yang kelima itu ada penyakit tulang serta klasifikasi metabolik akibat retensi fosfat, kadar kalsium serum yang rendah, metabolisme vitamin D yang abnormal, dan peningkatan kadar aluminium akibat peningkatan nitrogen dan ion anorganik. Yang keenam itu ada uremia akibat peningkatan kadar ureum dalam tubuh. Dan yang ketujuh itu ada gagal jantung akibat peningkatan kerja yang berlebihan. Dan yang kedelapan itu adalah malnutrisi karena anoreksia, mual, dan muntah. Dan yang terakhir itu ada hiperparetiroid atau hiperkalemia dan hiperfosfatemia.